yaitu dia minder. Karena itu supaya dia pandai bergaul, mindernya ini mesti disembuhkan dulu dengan cara membangun gambar dirinya. Nah, supaya gambar dirinya bangkit, maka orang tua perlu melihat anak ini sisi positifnya apa, kebaikannya apa, pujilah dia. Terutama puji sesuatu yang di dalam dirinya gitu ya. Bukan ketika pakaiannya bagus, kamu tuh orangnya rajin, wah kamu orangnya jujur, wah nilai sekolahmu kok jelek, iya mata aku nggak nyontek, wih kamu nih hebat sekali, kamu punya integritas. Jarang sekarang ada orang itu punya integritas seperti kamu. Nah, ini pujian sesuatu yang di dalam dirinya sehingga dia muncul, oh saya ini orang baik, orang punya integritas, saya orang hebat, ada sesuatu yang bisa saya banggakan kepada teman. Ketika gambar dirinya pulih, maka dia pasti akan punya kemampuan lebih untuk bergaul, karena sebenarnya dasar dari membangun hubungan dengan orang lain adalah gambar diri yang baik. Saran kedua adalah ajari anak keterampilan bergaul, teknik bergaul. Sederhana, ajari teknik bergaul yaitu ajari anak tersenyum ya. Begitu masuk sebuah komunal, senyum aja udah ya, karena senyum itu murah tapi membuat akrab. Dia merasa diterima, membuat orang lain diterima, itu adalah permulaan kayak kalau istilahnya tuh, kesan pada pandangan pertama gitu ya, belajar tersenyum. Lalu ajari untuk berbagi. Sebenarnya mencari sahabat itu gampang. Mengenai berbagi ini saya ada kesaksian. Ketika anak saya nomor 2 namanya Benaya, wah dijahati sama temannya, diledek, gendut, begini begitu. Wah dia ke sekolah bawa CD game ya, mau nggak tak pinjemin? Waduh, langsung itu musuh jadi teman. Jadi sebenarnya orang itu sering tidak pandai bergaul karena pelit ya, nggak pernah berbagi gitu ya, nggak pernah bagi mainan, nggak pernah bagi makanan, ya pelit ya, dijauhilah sama teman-temannya. Jadi amati anak saudara. Kalau anak saudara ini util gitu ya, pelit ya, bahasa Jawanya util, meditil, medit ya jelas dia nggak punya teman. Ajari dia berbagi. Yang ketiga, ajari dia gantian ya. Dari kecil nih harusnya kita mengamati anak-anak kita. Lah dia maunya main sendiri, wah main pelosotan, ayunan, main game. Wah yang lain nggak dikasih kesempatan, dia aja mau yang main. Ya sudahlah, pasti ditinggal sama yang lain ya. Begitu datang ya ditinggal pergi, begitu datang tinggal pergi. Akhirnya terkucil ya. Begitu terkucil jadi minder. Wah makin lama makin malu. Karena itu ajari anak untuk gantian gitu. Lin mengajarkan mengenai kemampuan bergaul ya. Yang penting apa? Belajar bercerita dengan antusias. Nah itu semua kadang anak mau bercerita tapi temannya masih sedikit. Tambah satu lagi, kemampuan untuk mendengar ya, belajar untuk mendengar. Karena kalau hanya ngomong terus gitu ya tapi nggak mau dengar ya, sama aja kayak suami istri. Gimana sih begitu kita mau cerita dia tidur, dia nonton, dia pergi, nggak antusias. Ya ini bukan teman yang asik. Nah ajari anak untuk kamu harus belajar ya mendengar teman kamu. Kalau teman kamu bercerita, lihat dia kasih komentar, wah hebat kamu. Jadi ketika mendengar itu sambil memberikan komentar-komentar positif, wah pasti nanti orang pada datang sama kamu pengen bercerita. Kenapa? Wah dia tuh asik gitu ya. Belajar untuk mendengar. Langkah terakhir, latih anak Anda bergaul. Jangan dipaksa yang bukan kelompoknya. Tuh ikut kakak kamu ya main bola, dia nggak suka bola gitu ya. Latih dengan kelompok yang satu bakat, satu minat, satu talenta, atau dengan saudara sepupu. Nah ini mudah untuk masuk. Ketika dia mulai bisa berteman dengan 1-2 saja, itu selanjutnya akan lancar. Jangan dipaksa, dia akan tambah sembunyi. Mari bijaksana dengan anak-anak pemalu supaya dia bertumbuh menjadi orang yang akhirnya pandai bergaul dan menjadi hebat di kemudian hari. Membaca adalah jendela dunia, karena itu salah satu cara untuk memasukkan data ke otak kita. Manusia itu sebenarnya secara umum, secara rata-rata gitu ya, volume otaknya sama.
ya beda-beda sedikit. Bahkan pakar neuromologi mengatakan semua informasi dari playgroup TK sampai S2 itu tidak memakan lebih dari 5% otak kita. Jadi orang dengan otak yang paling kecil pun sudah cukup untuk kuliah sampai S2. Nah, apa yang membedakan otak yang satu dengan otak yang lain ya? Isinya gitu ya. Kalau besarnya ya sarser sama lah, volume otaknya sama. Yang membedakan itu isinya. Ada yang kosong ya, ada yang penuh dengan informasi. Nah, jendelanya salah satunya adalah membaca. Itulah pentingnya mendidik anak supaya dia gemar membaca. Karena kalau orang gemar membaca, dia akan berhasil, dia akan sukses. Banyak orang bisa membaca, tapi nggak suka membaca. Ya nggak sukses juga, cuma bisa baca gitu kan. Tapi tidak gemar membaca. Nah, gimana cara melatih anak supaya gemar membaca? Ada nasihat dari pakar keluarga yang bernama Rodney Five. Dia mempunyai tips yang menarik supaya anak-anak gemar membaca. Rodney Five dalam bukunya yang berjudul How to Encourage Your Child to Enjoy Reading. Bagaimana mendorong anak supaya dia itu menyukai membaca. Nah, ternyata harus dimulai dari sejak usia dini. Ketika dia masih kecil, maka bagus sekali kalau orang tua itu membacakan dongeng buat anaknya. Karena semua anak itu senang dongeng. Lalu dia, aduh, papa mama bisa melakukan ini karena dia membaca. Dia melihat bagaimana orang tuanya membacakan, dia menyukainya. Dia pun mungkin bahkan dia masih umur 1-2 tahun, dia belum mengerti huruf. Tentu dipilih buku bergambar yang ya cuma 1-2 kata aja dalam satu halaman. Tapi dia akan menikmati. Anda akan heran ketika dia belum bisa membaca, buku yang tadi dipakai untuk diceritakan tadi dibuka-buka lagi gitu ya. Wah, dia mengembangkan fantasinya. Dia belum bisa membaca tapi dia mulai menikmati. Itu menanam kesukaan akan buku di usianya yang masih dini. Rodney menyarankan supaya anak punya kegemaran membaca, maka ajak dia main ke toko buku ya kan. Banyak kan orang tua ngajak mainnya ke apa? Ke PlayStation, ke permainan ini, ya itu boleh juga supaya dia bergerak ya, dia senang. Tapi jangan lupa sejak usia dini pun dia dibawa ke toko buku. Lalu ikuti dari belakang gitu ya. Dia pengen milih apa atau dia bawa ke tempat yang anak dulu ya. Kalau diikuti ntar masuk ke tempat orang dewasa, pornografi, repot gitu ya. Tapi setelah di tempat area anak, maka biarkan dia yang memilih gitu ya. Jangan, ini bagus nak ya. Kalau dia nggak suka gimana gitu ya. Ya kalau mau adil beli dua-duanya, yang ibu pengen sampaikan dan anak yang pilih. Nah, ketika dia sudah mulai membangun kesukaan dengan memilih ya, menikmati tema apa, wah dia suka gambar pesawat, wah yang satu suka bunga, binatang. Nah, itu anak lebih baik diikuti atau dipupuk kesukaannya dalam memilih buku. Sampai di rumah, wah begitu mulai dibuka-buka, diceritakan ini, mungkin dia lebih banyak bertanya. Ibu ini pengen cerita nih, tapi dia banyak bertanya. Nah, Rodney menyarankan ya, jawab pertanyaannya dulu, karena itulah fokusnya, itulah konsentrasinya. Anak usia dini itu, wah nanya, ini apa sih, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa itu, ya, ibu cerita gunung meletus, kenapa bisa meletus, kupu-kupu terbang, kenapa bisa terbang, wah dia bertanya aneka macam. Nah, itu artinya dia antusias, dia ingin tahu. Maka jawablah pertanyaannya supaya dia itu justru, wah apa yang dia ingin tahu itu dia serap habis gitu ya. Itu memupuk keantusiasan dalam hal menggali informasi. Supaya anak gemar membaca di kemudian hari, maka hindari trauma usia dini dalam membaca. Membaca suku kata itu susah ya, SICC, SUSUSU, susah ya. Tapi kalau membaca itu dengan ada gambarnya ya, usia dini dia tahu kan itu gambar kursi, tapi nggak tahu tulisannya bagaimana. Maka semua buku membaca yang ada gambarnya, ada katanya, ada gambarnya, ada katanya, nah itu membuat mudah membaca. Nah, Happy Holy Kid menerbitkan buku-buku mudah membaca di mana semua kata ada gambarnya. Ketika gambarnya ditutup, dia masih ingat itu kata-katanya. Dengan demikian dia suka. Nah, yang penting suka. Bisa tapi nggak suka, nggak akan sukses. Melatih anak gemar membaca, mempersiapkan masa depannya menjadi orang yang luar biasa.